Itu bukan ajaran Yesus, itu ajaran nenek moyang dari zaman Abraham. Bahkan orang Mesir Yesus pun menganut tata cara Yesus salah dong. sunat. Yesus salah dong dengan mengatakan dalam Matius 5:19, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, maka akan menempati neraka. Salah dong Yesus. Bukan Bang, bukan meniadakan hukum Taurat maksudnya. Lalu? Yesus itu Raja Sorga, dia punya Raja hukumnya Sorga. sendiri. Raja surga. Tadi saya sudah menjelaskan Al-Quran surah An-Naziat, penjabaran, penjelasan dari surah Maryam itu. Kamu nggak mendengarkan? Ya mau kau orang jelaskan itu hanya ngeles-ngelesnya kau itu. Pak tanya enggak kau dong. harus masuk ke neraka Enggak itu. dong. Melewati neraka, mendatangi neraka lalu melewatinya, itu jelas dalam Al-Quran Karim. Tetapi orang Kristen, orang Kristen, neraka itu kan? orang Kristen dibiarkan kemudian di dalamnya tersungkur selama-lamanya. Orang Yesus Kristen lahir sebagai juru selamat. Orang Kristen itu mendatangi neraka juga. 1 Korintus 3. Tidak ada. 1 Korintus 3. Gak usah malu kau. Udah kamu dibawa, kamu nggak bisa diskusi. Kamu hanya ketakutan aja disebut penghuni neraka. 1 Korintus 3, 13-15. Kristen semuanya akan digarami. Kristen akan mendatangi neraka. Itu dalilnya. Sama seperti surah Maryam itu. Sama seperti surah An-Naziat. Melewati, mendatangi. Mendatangi rumah sakit bukan berarti pasien. Mendatangi pemakaman bukan berarti mayat. Mendatangi sekolah bukan berarti dia adalah siswa. Mendatangi neraka juga begitu, bukan berarti penghuni. Kita mendatangi neraka untuk melihat betapa dahsyatnya siksaan neraka itu untuk orang-orang kafir. Nah, kalau Anda mengatakan, oh Al-Quran semuanya akan mendatangi neraka umat Islam. Ya saya sama. Coba Anda baca di dalam Markus 9 nomor 49. Seluruh manusia akan digarami dengan api. Anda manusia kan? Ya, termasuk Anda akan digarami dengan api. Sementara kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 nomor 13. Jelas di sana diterangkan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan oleh Kristen akan diuji dengan api. Apa pekerjaan Kristen? Menyembah Yesus. Kira-kira pekerjaan menyembah Yesus ini lolos nggak dari kejaran api? Menuhankan Yesus, mengibadahi Yesus, kira-kira ini lolos nggak dari api neraka? Yang kedua, makan babi. Kira-kira makan babi ini lolos neraka nggak? Nggak lolos. Kemudian dari neraka jahanam, nggak lolos. Tidak bersunat. Tidak bersunat ini nanti ketika mau masuk surga dideteksi tuh. Situ ada apa istilahnya ini? Ada sensor. Begitu yang ada kulupnya lewat, bunyi sensornya. Tek, tek. Mundur. Buka celana. Pakai helm. Langsung ditendang sama mereka. Nggak lolos. Baca 1 Korintus 3 nomor 13-15. Jadi semua pekerjaan kalian wahai saudaraku Kristen itu, masing-masing orang akan nampak pada hari Tuhan. Pada hari Tuhan itu maksudnya pada hari pembalasan. Semua akan datang ke sana. Hari Tuhan akan menyatakan sebab Tuhan akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan kalian itu, masing-masing orang akan diuji oleh api. Semua pekerjaan kalian, wahai orang Kristen itu akan diuji dengan api. Dideteksi dengan api. Jadi datang api tuh, periksa. Ini lambungnya penuh babi enggak? Begitu
diperiksa lambung penuh babi, langsung terbakar. Ketepak, 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 ketepak. Umat Islam tidak diuji dengan api, dia dilewati, disirat, diuji dengan api, lolos. Tubuhnya tidak mempan dengan api neraka. Itu berdasarkan 1 Korintus 3 nomor 13 sampai nomor 15. Umat Islam lewat disirat, lewat. Kerjanya hanya sujud menyembah kepada Allah. Jasadnya tidak makan makanan yang diharamkan oleh Allah. Kulubnya dipotong bersunat. Wajahnya bercahaya penuh dengan wudu setiap saat dia beribadah kepada Tuhannya. Tubuhnya, lisannya penuh dengan salawat kepada nabinya. Api menyala-nyala lewat, tidak terbakar. Sahabat Emir, syukran. Tapi bagaimana dengan Kristen? Didorong mundur, jangan dorong aku dong. Jangan dorong. Maju, 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 hei, maju. Maju, antri, maju. Banyak orang macet belakang, maju. Jangan Pak, jangan. Bapak dulu, enggak, kau duluan, maju. Begitu maju, baru sedikit, cekap, langsung dilalap sama api. Di mana tubuh penuh dengan makanan yang diharamkan? Jangan makan ini, jangan makan. Oh, enggak. Semua boleh dimakan. Jangan ada ilah lain. Oh, enggak. Ada ilah baru yang turun menjadi daging. Nah, jangan kau rusak hari Sabat. Oh, enggak. Udah berubah hari Minggu. Lolos enggak kalian? Pekerjaan kalian itu dari bakaran api. Ya enggak lolos lah. Enggak lolos lah. Semua akan mendatangi, semua akan melintasi, semua akan melewati itu. Islam, Kristen, semua akan melewati. Ada yang cocok api neraka dengan tubuhnya. Seibarat besi yang lewat. Cek, terbakar nggak dengan api? Nggak terbakar. Tapi begitu kapas yang lewat, belum juga sampai langsung kelelep sama api. Karena tubuhnya apa? Penuh dengan pekerjaan-pekerjaan dosa. Itu sudah YouTube gangguannya. Jadi Anda tidak akan pernah bisa lolos, kawan. YouTube-nya kenapa ya, teman-teman? Sabar ya. Nggak akan pernah bisa lolos. Itulah yang saya terangkan tadi dalam Al-Quranul Karim. Semua akan melewati, semua akan mendatangi neraka jahanam. Tapi ada yang kemudian menjadikan neraka itu sebagai tempat tinggalnya. Fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Mereka yang takut kepada Tuhannya, mereka yang sujud beribadah kepada Tuhannya siang dan malam, mereka yang tidak kemudian mengikuti keinginan hawa nafsunya, kata Allah, melewati neraka. Santai. Santai. Lah kalian jangan pakai Quran, berat. Bahwa pekerjaan-pekerjaan Kristen itu akan diuji dengan api. Makan babi dibakar api enggak? Yesaya 66 nomor 15 sampai 18. Tuhan akan datang dengan murkanya, dengan kobaran api yang menyala-nyala untuk membakar pemakan babi dan pemakan balau. Kira-kira lolos nggak, Glenn? Begitu masuk neraka, didorong dari belakang, ditunjang, cepat, kelamaan kau, langsung, tolong babi, oh babi, keluar kau dari tubuhku babi, tolong.
Bukan Quran. Yang Anda jadikan sebagai dasar pijakan, jangan Quran. Jangan. Kalau Al-Quran jelas, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Udah jelas itu. Nggak diragukan lagi tuh. Jangan pakai itu, pakai Bible. Semua pekerjaan masing-masing Kristen akan diuji dengan api. Nah, begitu mendekati titian sirat, tibalah masa Pak Bom Bom. Kotopok, 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 kotopok. Pede, imannya hanya nebeng di kitab terjemahan milik Yahudi. Imannya hanya berlandaskan surat-surat orang yang tidak dikenali. Imannya ketika di bumi hanya dia simpan dan digadai kepada buku-buku yang Yesus sendiri tidak pernah memberikan legitimasi pengesahan terhadap buku tersebut. Mulai gemetaran. Orang bukannya gemetaran, Bang. Kau menggigil atau apa? Aku keringat dingin, Bang. Oh, keringat dingin kan api. Harusnya keringat panas. Lebay kali kau. Maju sana. Aku keringat dingin. Mana ada keringat dingin? Keringat panas, tuyul. Ong neraka bukan kulkas. Iya juga ya. Iya, jalan. Jangan dorong-dorong lah. Nggak ada cerita. Jalan. Udah giliran lo. Jalan. Jangan gitu dong. Kenapa kau takut rupanya? Ketika di dunia, aku gak pernah sujud menyembah Tuhan, Bang. Lah, jadi lu ngapain aja? Nyanyi-nyanyi doang. Sudah gitu, apa yang diharamkan Tuhan semuanya kombat. Ya tapi kan dasar lu bukan itu. Dasar lu kan kitab lu sendiri, bukan kitabnya Yahudi. Bukan begitu masalahnya, Bang. Sekarang semuanya sudah terungkap. Yesus tadi kan udah mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Gimana dong, Bang? Udah aku tunjang dari belakang. Ya, tindakan tanpa bayangan. Awas. Buak. Hancur sudah. Jangan pakai Quran, pakai Bible untuk menguji pekerjaan-pekerjaan kalian. Terlalu naif kalau pakai Quran nanti, kesian kalian. Pakai Bible. Pada hari Tuhan, semua pekerjaan-pekerjaan manusia akan diuji dengan api. Ayo, sanggupkah kalian? Akan pernah bisa sanggup kalian itu meloloskan kulub kalian yang penuh micin itu dari neraka itu tak akan mungkin bisa. Tak mungkin bisa, itu udah satu paket itu. Apa yang diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi dijelaskan dalam Kejadian. Kejadian berapa? Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat kulub, apa katanya Tuhan? Bunuhlah mereka, karena mereka telah membatalkan perjanjian kekalku. Bunuh. Yang kalau di dunia aja kalian diperintahkan dibunuh, bagaimana di neraka? Ini kalau Pak Bom Bom dengar ini, mati nanti dia minta sama bini, sayang, ya, kalau aku meninggal, kenapa? Tolong selipkan silet di kain kafanku ya. Kau pakai kain kafan, pakai jas. Sisipkan silet di kantong jasku ya sayang. Bininya bertanya, buat apa Bom? Kalau yang disampaikan Bang Suma itu betul, kenapa kau nanya begitu Bom? Iyalah, mana tahu ada benernya juga. Loh, berarti kau ragu terhadap Bible kita? Ya juga ya, kan Bible kita yang mengatakan ya. Iya. Tapi kan enak makan B2 itu, bah. Nyanyi-nyanyi dandutan hari Minggu kan enak, gimana ceritanya aku mau ninggalin itu ya? Berat. Ya sudah, solusinya apa? Nanti kalau aku mati, kata Bom Bom, selipkan silet di kantong jasku. Nanti giliran aku di titian sirat, kalau benar kulubku ini
adalah bahan bakar neraka, biar kupotong di situ. Walah! Di pintu neraka pun masih sempat-sempatnya kawan ini bom. Jadi teman-teman sekalian, jangan takar kehidupan keselamatan kalian dengan Quran, jangan. Takar dengan Bible. Takar. Mau Anda bawa silet, mesin pemotong rumput, nggak ada cerita. Ketaatan itu ditakar di dunia ini, bukan ditakar pada saat nanti di penghujung neraka atau surganya kita. Camkan itu baik-baik. Makanya Yesus acap kali mengatakan apa? Perbanyaklah harta surga, sebab harta surga itu tidak lekang dimakan karat. Makanya kita dituntut menjadi orang soleh, soleha. Dituntut kita untuk bertakwa. Ketakwaan kita menghantarkan kita untuk tunduk dan patuh terhadap perintah Tuhan. Jelas itu. Kalau kita takut kepada kedua orang tua, maka kita akan melakukan segala perintah orang tua. Tapi kalau kita tidak takut kepada orang tua, segala perintah-perintah orang tua akan kita tinggalkan. Bahkan kita rubah perintah-perintah orang tua itu menjadi sesuatu yang bertentangan dengan perintah orang tua. Bahkan dia mengatakan, wah kita tidak lagi menjadi hamba Tuhan. Lalu kau jadi hamba siapa? Hah? Enggak bang, kami adalah anak-anak Tuhan, pewaris surga. Nenekmu kiper, matamu. Gimana bisa? Bagaimana bisa kau bikin aturan-aturan sendiri? Neraka udah menyala-nyala, siap untuk membakar kulup dan lambung pemakan babi, kok masih mikir bisa selamat? Hah? Halu. Coba dibaca tuh. Dibaca 1 Korintus 3 tuh. Ngeri nggak? Seluruh pekerjaan-pekerjaan kalian itu akan diuji dengan api. Akan diuji dengan api. Jangan Anda mengatakan, oh nah itu mati langsung masuk surga. Matamu. Mati kayak Islam, masuk dalam liang kubur, adiksan kubur katanya, bibirmu. Kitabmu yang menceritakan itu seluruh pekerjaan. Makanya dalam Yohanes 2 jelas itu kan, Yohanes 2, Yohanes 5 nomor 29. Bagaimana Yesus mengatakan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kubur. Orang yang beriman, orang yang takut kepada Tuhannya akan dibangkitkan untuk diselamatkan masuk ke dalam surga. Dan orang yang bajingan, yang tidak ada rasa takutnya kepada Tuhan, malah dihapus hukum Tuhan dan menganggap kami anak-anak Tuhan, matamu. Anak Tuhan, anak kuntil. Itu nggak lagi menghambakan diri, udah dijamin masuk surga. Nenekmu kiper, mana bisa. Apa yang terjadi? Akan ditakar, akan diuji dengan api neraka jahanam. Bisa-bisanya kau lolos makananmu B2, makan yang diharamkan. Bisa-bisanya. Kulitmu penuh dengan anting. Kau melolos neraka. Matamu. Masalah generasi. Gak bisa. Oh itu kan Al-Quran. Sudah saatnya kau belajar Bible anakku. Paman sudah ngajarin samamu. Apapun yang kau lakoni hari ini sebagai Kristiani, takarlah dengan kitabmu sendiri. 1 Korintus 3, 13-15. Takar dengan itu. Takar. Takar. Jangan takar dengan Bang Zuma punya Quran. Jangan. Takar dengan Bible. Kira-kira makan babi nyembah Yesus itu tahan uji enggak? Tahan gak diuji dengan neraka? Hah? Tahan gak diuji dengan api? Lu di dunia kerjamu apa? Nyembah Yesus. Oh maju. Saatnya. Tunggu dulu bang. Kenapa gak mau maju? Kau kan penyembah Yesus. Maju. Tunggu bang, tunggu. Kenapa? Aku mau nyebut dulu. Cie, nyebut lu. Di dunia lu enak, sombong lu di hadapan pencipta langit dan bumi. Udah dikatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Wah, enggak. Tetap aja. Wah, itu adalah Tuhanku. Ada lagi yang lain. Maju.
Tunggu dulu bang, sabar, apa sih? Tunggu apa lagi? Katanya lu pewaris surga, matamu kata dia, matamu pewaris surga matamu. Lu lihat tuh nyala-nyala orang pada berjatuhan. Itu gembala saya waktu di bumi kok dia jatuh juga. Matamu orang yang menggembalakan saya di bumi aja jatuh kok. Gimana aku ini? Aku langsung berbisik, balik sini. Memang tuh di bumi kau makan babi. Oh jangan dibilang, udah maju enggak kau akan selamat kok. Maju. Pemakan babi itu disayang Tuhan. Maju. Makan babi disayang Tuhan. Maju. Kamu akan dicium-cium sama Tuhan kau. Kau orang yang dipuji-puji, yang ditunggu-tunggu Tuhan yang makan babi itu. Disayang kali sama Tuhan. Benar bang, benar. Maju. Begitu 2 langkah langsung hilang. Jadi apa dia? Jadi arang. Diam, jangan main-main, ini serius. Jangan takar pakai Quran. Kalian akan jadi sombong nanti. Takar dengan Bible itu sendiri. Pekerjaan-pekerjaan seperti ibadah minggu, ya toh, minum-minuman khamar, ya toh, menyembah anak orang, ya toh. Kemudian apa yang menjadi perjanjian kekal Tuhan? Ada 2. Perjanjian kekal, aku akan menjadi Tuhanmu. Kalian rubah menjadi anak Maria juga Tuhan. Potong kulupmu, kau rubah, kau potong hati. Pandai kali. Hatinya pula yang mau dipotong. Kulup aja lu takut, belagu amat lo. Bukan saatnya sekarang sunat kulup Bang Suma. Lalu sekarang saatnya potong hati. Matamu cungkil juga nanti lu mata. Potong hati, potong kulup, secuil aja nggak mau. Hati mau dipotong, pret. Lebay kali kau cuek. Jadi nggak ada itu teman-teman sekalian. Jadi berkat materi ini semua pada takut naik ini. Mulai mikir nih, wah benar juga ya. Bang Suma dapat juga dalilnya ya. Ayo, sadari tuh. Sadari. Kira-kira pekerjaan kalian itu setiap hari mulai dari kecil kalian itu datang ke rumah ibadah kalian, kira-kira lulus neraka enggak nih? Ayo. Makan babi lolos neraka enggak? Ayo. Mana kesaktianmu sekarang? Naik. Yang sakti-sakti itu enak babi Bang Suma, udah naik sini. Buktikan kalau makan babi itu bisa lolos neraka. Coba. Karena seluruh pekerjaan-pekerjaan Kristen akan diuji dengan api. Mana dalilnya? 1 Korintus 3, 13 sampai 15. Kok bisa Paulus tahu materi itu ya? Iya, Paulus itu kan ahli kitab, dia orang Farisi. Tahu orang Farisi tahu orang Farisi tahu? Orang Farisi itu ahli kitab. Wajar kalau ia tahu. Kalau nanti semua pekerjaan manusia akan ditakar, akan diuji dengan api. Dideteksi kita maksudnya tuh. Dideteksi. Macam orang yang masuk ke bandara gitu loh. Ada sensor, iya kan ya? Diperiksa. Kalau bunyi berarti ada kulup yang tersimpan. Ya. Masalah generasi. Hei. Alat sensornya diperiksa. Mulai dari atas tuh. Bang Suma aman dong. Tidak ada suara. Tidak ada suara. Lambung. Tidak ada efek babi di dalam. Turun ke bawah. Tidak bunyi. Begitu mereka yang diperiksa. Baru di sini, sudah bunyi kenceng. Belum ke bawah. Gimana mau lolos? Gimana mau lolos dari neraka? Kira-kira. Al-Quran menjelaskan itu. Fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa
Fa innal jannata hiyal ma'wa. Bagi Islam, lolos, tak ada sensor bunyi. Begitu pekerjaan kalian dideteksi, udah langsung kutepak neraka. Periksa sedikit bunyi, neraka. Periksa sedikit bunyi, neraka. Umat Islam dari atas, wudunya membasuh wajah, turun ke bawah, turun ke tangan, turun ke perut. Makanan haram halal tak ada di dalamnya, hanya ada yang halal. Terus ke bawah, kakinya melangkah ke rumah ibadah menyembah kepada Tuhannya. Oh, enggak ada suara. Lanjut ke surga. Berdasarkan apa tuh? Kita uji. 1 Korintus 3. Jangan pakai Quran, berat kali bagi mereka. Pakai aja itu, sensornya sangat kuat. Halo, selamat sore Saudara Ferry. Agama mana abang? Bang, jangan menatap terus ke atas bang. Pegal nanti. Diuji pekerjaan kita. Makanya dalam Al-Quran itu jelas dalam kaidahnya. Kita semua akan dihakimi. Di pengadilan Qadhi Rabbul Jalil. Pengadilan yang begitu kemudian seadil-adilnya. Kita semuanya akan diadili. Tanpa ada yang dizolimi sedikit pun dari apa yang telah kita kerjakan di bumi. Pengadilan Allah adalah pengadilan yang seadil-adilnya. Para nabi menjadi hakim bagi umatnya masing-masing. Siapa yang menjadi umat Nabi Muhammad, dibela oleh hakimnya. Ada hakim pembela. Siapa yang menjadi pengikut Nabi Musa, demikian juga adanya. Siapa pengikut Yesus, begitu juga. Tapi ada yang mengikuti Yesus ngakunya, tapi pekerjaannya membantah semua pekerjaan Yesus. Nah, ini yang bikin rusak sensor neraka nanti. Sensor neraka siang malam bunyi terus. Bukan siang malam, seterusnya bunyi terus. Begitu tangannya masuk bom tangannya diuji dulu kan. Bunyi. Ditariknya lagi. Coba lagi. Tarik lagi. Kiri. Kaki. Didorong dari belakang. Kelamaan kau. Bagaimana tidak? Seluruh tubuhnya penuh dengan nutrisi yang berasal dari makanan yang diharamkan. Coba masukkan tangannya. Tarik. Balik mundur ke belakang. Nggak ada. Maju. Nggak ada urusan mundur. Maju. Nggak ada urusan mundur. Wah, abang duluan. Nggak ada. Giliran lo. Namamu udah disebut tuh. Jangan bang. Aku belakang. Nggak ada cerita. Maju. Diseret langsung sama malaikat. Maju ke dompala. Ketepak. Masalah generasi hancur sudah. Jadi teman-teman sekalian, mumpung masih ada kesempatan, gunakan akal sehat. Kebenaran mutlak itu ada. Kesalahan mutlak juga pasti ada. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihi muddalana. Itu sudah pasti itu. Pekerjaan kita takar. Sebelum kemudian kita mati, kita ukur-ukur diri kita. Kita takar pekerjaan-pekerjaan kita dalam hidup ini. Apakah dengan menyembah si dia, pekerjaan itu mengeloloskan kita dari neraka? Apa dengan makan makanan ini, makanan itu, minuman ini, minuman itu kita bisa lolos dari neraka? Takar diri kita, takar. Ditakar. Orang beriman itu dalam Islam sebelum tidur mereka menakar diri mereka. Sepanjang hari ini adakah maksiat yang aku lakukan? Adakah amal jariah yang bisa mendatangkan ridha Allah yang aku kerjakan? Kalau lebih banyak maksiat, maka bertaubat dan usahakan besok jauh lebih baik daripada yang kemarin. Itu orang beriman. Takar diri kita, takar. Karena semua pekerjaan kita akan dibalas oleh Allah.
Ya, semua apapun yang kita kerjakan akan diupah oleh Allah. Makanya umat Islam itu ketika berdoa jangan kecewa kalau doanya itu tidak dikabulkan. Jangan. Doa kita yang khusyuk kepada Allah, cerminan ketundukan hati dan jiwa kita ini serta jasad kita ini untuk menuhankan Allah. Ya Rabb, berikan aku harta. Ya Rabb, berikan aku kekayaan. Ya Rabb, berikan aku kemudahan. Ya Rabb, tapi dalam keseharian tetap aja sulit. Doa kita sia-sia? No. Doa kita dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak. Jadi jangan berputus asa berdoa. Aku senantiasa berdoa, Bang. Aku istikharah, aku berusaha. Tapi kok begini-begini aja terus? Orang yang tidak dikabulkan doanya oleh Allah, namun ibadahnya tetap aja berjalan dengan ikhlas, itu tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah. Saya ulang, orang yang rajin berdoa, ikhlas dalam beribadah, namun doanya tidak terijabah, tanda-tanda orang yang dicinta oleh Allah. Maksudnya gimana? Mungkin amalan kita masih kurang. Kita nggak sanggup bersedekah, nggak bisa berinfak. Maka amalan sedekah, amalan infak itu ditutupi oleh amalan doa-doa yang kita persembahkan kepada Allah. Ya Rabb, aku pingin kesembuhan, tapi nggak sembuh-sembuh. Maka doa itu disimpan sebagai amal pemberat timbangan kebajikan, sehingga nanti pada saat diuji, sebelum pengujian terjadi, Al-Quran surat Taghabun ayat 9, dosa-dosa kita sudah dihapuskan bersama dengan ridanya Allah dan keikhlasan kita di dalam berdoa. Doa kita menjadi pemberat timbangan, penghapus dosa-dosa. Begitu teman-teman sekalian. Jadi jangan berputus asa, tetap berdoa kepada Allah. Doa adalah bukti kita itu menuhankan Allah. Tak ada Tuhan selain Allah. Gitu ya. Halo, semangat sore. Halo Bang. Selamat sore Abang. Halo Bang Juma. Halo juga. Halo. Ada onde-onde kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Abang? Halo Gurunda. Muslim Bang. Alhamdulillah. Ini fans beratnya Abang ini. Oh iya, makasih. Makasih Abang. Thank you. Ada yang ingin disampaikan? Oke. Mau ngelawak sedikit aja, tapi pakai pertanyaan. Boleh nggak Bang? Boleh, silakan. Pertanyaannya sangat bagus. Masya Allah. Belum Bang. Oh belum. Belum Gimana? Belum Bang. Mau maghrib dulu Bang. Belum wudu. Mau maghrib. Betul. Di sini juga sedikit lagi maghrib. Silakan. Bang, mau tanya Bang. Apakah dalam penghuni neraka itu ada orang yang di dalamnya berkorban pakai APBD negara? Berkorban pakai anggaran negara? Iya. Berkorban apa maksudnya Bang? Berkorban. Oh, berkorban. Iya. Ya gimana itu ya? Berarti yang berkorban negara dong. Tapi atas nama pribadi. Oh, nggak bisa. Itu bukan kurban itu namanya. Itu pencitraan itu namanya Bang. Itu dikikis-kikis nanti tuh sikit-sikit itu pekerjaan nanti deteksi pakai api tuh. Tapi kalau dalilnya dia ambil sepotong dari hadis yang utuh, gimana Bang? Oh nggak bisa, itulah aku bilang. Berarti akal-akalan pencitraan itu Bang.
Oke ya. Berarti itu Lucu. termaksud judulnya abang. Oh iya, bisa jadi bang. Kalau nggak bertobat itu udah bisa jadi tuh. Begitu abangku. Ya. Oke, begitu mi. Minimal syahadat lagi lah bang ya. Allahu Begitu ya bang. Akbar. Oke, begitu mi. Baiklah teman-temanku. Allah Terima jaga, kasih Allah banyak. sayang abang. Siap. Makasih ya. Iya bang. Assalamualaikum Oke. bang. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Saudara kita pertanyaannya lucu banget. Lucu banget. Sampai saya lupa tertawa. Beliau punya pertanyaan bagus, teman-teman. Entahlah apapun muatannya, yang pasti dia sudah menghibur kita. Silakan teman-teman non-muslim ajukan pertanyaan, naik ke atas sini terkait tema kita. Naik, kita bahas tema ini, bagaimana Anda bisa lolos dari neraka jahanam dengan pekerjaan-pekerjaan yang saudara lakukan. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, ini ketakutan hotelnya Bang Juma. Kenapa bisa? Iya gitu aja ini, masalahnya neraka ini. Waduh, gimana hotel itu? Iya kan itu berdasarkan kitab mereka, bukan berdasarkan kitab kita. Kalau Iya, surah Maryam, tadi Bang Juma. Terima kasih gitu aja Bang Juma. kasih. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Bang Juma. Makasih juga Turunin. Bu. Iya, turunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalahnya teman-teman, kalau kita bahas tentang surah Maryam, mereka ngeyel. Jadi kita bahas aja terkait dengan kitab mereka, bisa ngeyel nggak, gitu. Jaringan saya error teman-teman, maaf. Iya, kok bisa ya? Kok ada Sule ya? Ayo teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Ini kenapa ya akunnya ya? Kok jadi kayak error teman-teman? Jaringannya kayak error kan? Oh gitu, dibatasin. Ya nggak apa-apa lah. Gak masalah teman-teman. Yang pastinya tujuan kita di sini memberikan edukasi kan ya. Jadi seperti yang saya terangkan tadi teman-teman sekalian, bahwasanya ketika berbicara mengenai Al-Quran surah Maryam ayat 71, 72 tidak mempan, maka kita jelaskan tentang Al-Quran surah An-Nasiyat. Ya kan ya, nggak mempan juga, kasih kitabnya 1 Korintus 3 itu. Kasih 1 Korintus 3, ya justru mereka takut jadinya. Dibanding 1 Korintus 3 justru ketakutan mereka, gimana dong? Takut mereka, karena pekerjaan-pekerjaan mereka ya mereka pertanggungjawabkan sendiri kan. Mereka ketika diterangkan semua akan diuji dengan api. Nah, mulai nakar diri kan. Apakah lolos neraka orang yang makan babi? Apakah lolos neraka orang yang tidak bersunat? Apakah lolos neraka orang yang ibadah minggu? Apakah lolos neraka orang yang menduakan Tuhan dengan menuhankan utusannya? Ya toh? Nah, mulai menakar diri itu. Kalaupun benci dengan Bang Sumat, minimal baca Bible. Ya, baca Biblenya. Minimal itu aja dulu. Bagaimana Anda bisa meloloskan pekerjaan-pekerjaan atau rutinitas kalian dalam beragama.
Bisa nggak lolos neraka? Bisa nggak lolos dari api? Nyembah Yesus, lolos nggak tuh? Barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kan dalilnya begitu. Bukan mengatakan barang siapa yang menyembah Yesus. Tapi barang siapa yang percaya. Lah Yesus menunjukkan bagaimana menjadi seorang Muslim. Menjadi orang yang soleh. Yang taat beribadah kepada Tuhan. Kenapa enggak Anda percaya dia dengan mengikuti dia. Dengan pola kehidupan dia sebagai hamba Tuhan. Yang senantiasa beribadah hanya kepada Tuhan. Bukan beribadah kepada dirinya. Ayo. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Sehingga ia menganugerahkan Yesus. Barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau percaya Yesus tidak binasa, artinya bahwa Yesus itu adalah orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Kenapa enggak percaya dia? Bahwa jalan yang ditunjukkan adalah jalan keselamatan. Kalau percaya kepada dia, berarti Anda kudu harus mengikuti apa yang Yesus praktekkan. Yesus bersunat, ya praktekkan kalau Anda percaya ke dia. Yesus tidak makan babi, praktekkan jangan makan babi kalau percaya kepada Yesus. Mulai diskusi bang, mau diskusi dengan siapa? Orang semua pada takut naik. Ya ngomong sendiri aja lah. Jangan-jangan kudorong nih, biar duluan dideteksi pakai api, mau? Allahu Akbar. Itu, kalau percaya kepada Yesus, Yesus kitabnya perjanjian baru. Yang adalah Taurat. Kalau percaya ya lakukan hal yang sama. Iya toh? Yesus bersunat. Kalau percaya Yesus, kata Yesus dalam Yohanes 12 nomor 14. Yohanes 14 nomor 12. Nomor 21. Kalau percaya Yesus yang lakoni pekerjaan Yesus. Jika kau percaya kepada aku, kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Lakukan pekerjaan Yesus, jangan kau lakukan pekerjaan Paulus. Bapak naik. Dideteksi dengan api. Halo saudara, semangat sore menjelang malam maghrib. Apa kabar? Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam abang. Apa kabar? Baik, ini kayaknya Oten nggak berani dengan judul ini karena dia tahu Bang Zuma memang mereka penghuni neraka itu. Oh, Tetapi, kemungkinan. iya, tetapi kenapa mereka takut? Kan ada gumasak pegang kunci surga. Oh iya. Betul. Ada gue masak para dengan lugat. menteri. Ada lugat tembunan juga. Betul. Kenapa harus takut? Iya, benar. Ya, assalamualaikum. Kok putus? Oh, ada Bang Handi di bawah. Halo saudara Bang Bara. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Bang Cuma. Waalaikum. Dari gereja mana abang? Punten. Islam, punten. dari Islam. Banten. Salam kenal, Bang Cuma. Siap. Makasih Tetap abang. semangat, Salam kenal juga. lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gitulah ya teman-teman. Bahwa apa yang kita narasikan ya kudu wajiblah mereka itu mentaati apa yang Yesus ajarkan, kan gitu. Kalau percaya Yesus selamat. Tapi kalau percaya kenapa jadi membantah semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus ya? Sama seperti umat Islam percaya Nabi Muhammad yang melakukan segala instruksi yang diteorikan dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad yang diperuntukkan untuk kaumnya.
Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kenapa mereka tidak melakukan pekerjaan Yesus ya? Yesus sunat, kenapa mereka tidak melakukannya? Yesus sabat, kenapa mereka nggak melakukannya? Yesus nggak makan babi, kenapa mereka nggak melakukannya? Iya toh? Yesus puasa, kenapa mereka nggak melakukannya? Kalau percaya ya kudu harus melakukan pekerjaan yang dilakukan Yesus. Kan begitu poinnya. Kenapa justru umat Islam yang melakukan hal-hal yang sama dengan pekerjaan Yesus ya? Ya kan terkadang kita herman. Mereka ini manusia diberi akal. Tapi kalau dalam hal agama, ya itu tadi. Herman kita melihat kelakuan mereka, ya kan ya. Mereka ngaku pengikut Yesus. Tapi coba kita lihat pekerjaan mereka sehari-hari. Apa yang Yesus lakukan dan mereka lakukan juga? Nggak ada kan ya? Iya kan? Iya, betul. Nah, itulah makanya aku bilang, kenapa semua ini terjadi di tengah-tengah umat Islam yang berakal? Apa mereka nggak malu? Lucu. Nanti pada saat orang meniti sirat, disitulah kelucuan terjadi. Ada orang yang berpegang kuat untuk tidak maju. Kenapa kamu? Ini giliranmu. Tunggu bang, tunggu. Mau ngapain? Istighfar dulu katanya. Maju lo. Tunggu bang. Mau ngapain? Istighfar dulu bang. Masalah generasi. Kambuh langsung. Asam lambung. Lambung asam. Urat asam semua pada kambuh. Kenapa? Giliran lo. Sabar bang, sabar. Masalah generasi. Aduh. Coba aku baca ya teman-teman. Aku baca apa tadi? 1 Korintus 3. Kita baca dulu. 1 Korintus 3. Kita bacakan ya. Apakah betul dalilnya begitu? Korintus 3. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang. Nah, nih, semua orang kan? Ya kan? Nih ada dalilnya nih. Nih, kita baca. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan terlihat, akan diperlihatkan, akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab Tuhan akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api tersebut. Alamak, ngeri kali bah. Ngeri kali. Lanjut. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapatkan upah. Nah, jika pekerjaan yang dibangun atau yang diperbuat atau yang dikerjakan seseorang tahan api, maka ia akan mendapatkan upah. Nah, ini dia. Makanya kalau dalam Islam itu ada hari penghakiman. Semua pekerjaan itu akan diuji. Semua pekerjaan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini dalilnya. Ternyata ada di Bible. Pak Mumbom bilang, ini Bang Suma tahu dari mana lagi ini? Di mana kau dapat lagi itu Suma? Kenapa bisa nu dapat lagi itu di dalam Bible lagi nu dapat? Dede bisa-bisamu Suma. Siapa yang ngajarin kau? Kenapa kau bisa dapat itu di dalam Bibelku? Kalau ternyata apa yang diterangkan dalam Al-Quran surah Maryam 71, 72 itu ternyata betul adanya. Apa kau makan itu Suma tiap hari? Nu taunya? Ya dende. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, contoh pekerjaan yang dibangun, ibadah minggu, ibadah Jumat, makan babi,
tidak makan babi, bersunat, tidak bersunat, menyembah Yesus, menyembah Tuhannya Yesus. Kira-kira pekerjaan mana nih yang tahan uji? Ayo! Masolang generasi, hancur sudah. Hancur, 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 hancur. Nomor 15-nya. Jika pekerjaannya terbakar. Makan babi pekerjaan terbakar nggak nih? Menuhankan anak Maria pekerjaan terbakar nggak nih? Ngeri-ngeri sedap nih. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Oh my God. Masolang generasi. Bang Handi, silakan naik bang. Jaringanku error, abangku. Naikkan diri anda sendiri abang, Bang Handi. Oh, jika pekerjaannya terbakar, Yesaya 66, nomor 17, 18, mulai dari 15. Tuhan akan datang membakar seluruh pemakan babi dan tikus balao. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Oh my God. Oh no, balau. Wow. 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 Jika pekerjaannya terbakar. Oh my God. Bulu pantatmu bom. Habis. Ini. Apa yang dituangkan Al-Quran surah Maryam ayat 71, 72. Ada di Bible, saudara-saudara. Nih, ada di ada di Bible. Nih. 3 Korintus 1, kebalik. 1 Korintus 3. Ada di Bible. Ayo, masih mau kau datang besok menghina umat Islam? Maryam 71, semua akan masuk neraka. Pret! Baca kitabmu. Makanya beruntunglah kalian yang hidup sesama dengan para apologet Islam Indonesia. Kenapa beruntung? Karena kalian mendapatkan pengajaran-pengajaran yang luar biasa dari mereka. Karena kalian pada saat kalian tidak mau belajar Bible kalian sendiri, kalian jadikan cuma aksesoris doang, hanya ditenteng diketek aja. Kalau hari Minggu ditenteng nggak pernah dibaca. Karena kenapa? Lebih mendengarkan pendeta dan pastor. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore Bang Juma. Sore juga. Dari mana Ibu? Iya, saya orang Kristen. Saya hanya ingin mengatakan sedikit Apa saja itu? bahwa Silakan. sunat ataupun makan B2 itu bukan pekerjaan yang diajarkan Tuhan Yesus. Itu adalah tata cara adat istiadat orang Yahudi. Yang Yesus ajarkan apa? Itu ada di Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan penglihatan kepada orang-orang buta. Jadi ya, bahwa Anda bilang sunat itu dari maksudnya pengajaran Yesus, bukan, itu dari nenek moyang. Ada di Yohanes 7 ayat 22. Musa yang menetapkan kamu untuk bersunat. Itu bukan ajaran Yesus, itu ajaran nenek moyang dari zaman Abraham. Bahkan orang Mesir pun menganut tata cara Yesus salah dong. sunat. Yesus salah dong dengan mengatakan dalam Matius 5:19, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil, maka akan menempati neraka. Salah dong Yesus. Bukan Bang, bukan meniadakan hukum Taurat maksudnya. Lalu? Yesus itu Raja Sorga, dia Raja hukumnya Sorga. sendiri. Raja surga. Yang jelas kitab Next Ibu time aja sendiri. Bang, next time aja saya diskusi dengan Anda, oke? Oke, Tapi boleh, tidak boleh. benar bahwa sunat itu ajaran Yesus ya. Oh, kata Begitu siapa? juga dengan makan B2. Karena Tuhan Yesus bilang apa? Kata Bukan yang siapa? masuk ke dalam mulut ya, Itu yang tidak menajiskan berbicara orang, babi. tetapi kata-kata yang keluar Iya, dari mulut silakan orang aja, itu yang silakan menajiskannya aja. Bang.
Silakan Itu aja. ajaran Yesus, Bang. Tolong Anda Iya, mencampurkan silakan. ajaran Yesus dengan ajaran Yahudi. Itu udah Silakan salah aja. kaprah, Bang Juma. Silakan aja. Paulus mengatakan semua pekerjaan masing-masing orang akan diperlihatkan nanti. Silakan aja. Anda mau membantah dalil kitab Anda, boleh, silakan. Nggak Itu apa-apa. kan perkataan Paulus. Kita yang pegang utama itu ajaran Yesus dulu, Bang. Udah, Ajaran Yesus terserah. baru menyusul ajaran para rasul dan Yesus para juga murid. mengatakan hal yang sama Gitu kok. loh. Memang dalam- kalau pekerjaan orang itu kan nggak gini, Bang. Segala pekerjaan orang kan kadang orang berpikir bahwa ini dia melakukannya untuk Tuhan, tetapi dia melakukan menurut caranya atau menurut pemikirannya. Dia misalnya Silakan membuat aja. doktrin-doktrin sendiri. Yang Nah pasti- itu akan yang diuji pasti ya. Yesus Jadi salah, mengatakan bahwa nanti kelak manusia akan dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Udah, Yesus sendiri yang Soal mengatakan. penghakiman, Bang Juma, ada di Matius 25 ayat 31 sampai 46. 41, Bang. Yesus menghakimi berdasarkan apa, Ibu? Firman Tuhan atau berdasarkan Kata gereja? Tuhan Yesus kan dia memisahkan seorang dari Nah, seorang. itu dia. Dia Ya, memisahkan kambing dengan domba. antara Kata Tuhan Yesus, ketika aku lapar, ketika aku haus. Jadi memang ya, pelayanan yang Yesus perintahkan kepada kita lakukan ya, yang terus-menerus adalah pelayanan kepada kemanusiaan, Bang. Oh, mimpi kali. Iya, itu yang Yesus ajarkan, Bang. Mimpi. Mimpi gereja, misi kemanusiaan, mengajak manusia makan babi, mengajak manusia ibadah minggu, mengajak manusia menyembah manusia. Pret. Itu urusan ibu. Silakan dengan urusan ibu nanti. Yang pasti Yesus mengatakan manusia akan dibangkitkan dan akan dihakimi, akan dihukum berdasarkan perbuatan masing-masing. Pertanggungjawabkan aja. Pertanggungjawabkan aja perbuatan Anda makan babi, nyembah Yesus, ibadah minggu. Silakan. Anda boleh bangga. Oh, sekarang begini pokoknya Yesus tidak mengajarkan sunat, Yesus tidak mengajarkan babi, itu Torah. Silakan aja, silakan. Silakan Anda bermimpi. Silakan aja. Toh ada hidup di dunia ini kok, bebas mau melakukan apa aja kok, bebas. Tapi kalau ibu ingin berdiskusi dengan sungguh-sungguh dengan saya, silakan sebentar malam naik ke sini, syaratnya buka kamera. Kita pakai data, bukan pakai congor. Ya. Sebentar malam, habis maghrib, habis isya ibu hadir di sini, buka kamera, siapkan data-data Anda, kita kuliti datanya, dan kita bantah juga menggunakan data. Saya mewakili Yesus, Anda mewakili Paulus. Anda mengatakan Yesus tidak mengajarkan sunat, nanti malam kita lihat. Anda mengatakan Yesus tidak mengharamkan babi, sebentar malam kita lihat. Ternyata akan saya buktikan bahwa Anda sedang membela Paulus dan Anda sedang menyatakan diri anti terhadap Yesus. Kita buktikan itu. Ya, ini saudari kita tadi barusan hadir, teman-teman. Mereka ingin membantah surah Paulus. Itu surah Paulus katanya. Kita tidak berdasarkan Paulus. Kita berdasarkan Yesus. Pret. Giliran ketabok, kita enggak berdasarkan Paulus, Bang. Kita berdasarkan Yesus. Pret. Inilah kalau orang munafik. Ya toh? Kalau udah ketahuan belangnya, Yesus katanya yang dijual. Paulus ditolak jadinya. Betapa malangnya nasibmu, Paulus. Kamu udah capek-capek sampai kau dipenggal, ditolak hari ini. Kau ditolak, ditolak oleh pengikutmu. Anda menolak Paulus di depan ribuan manusia Islam, membuktikan bahwa Paulus itu orang salah. Dan Anda pun salah. Karena Anda menolak Paulus sementara Kristen itu Paulus yang ngajarkan. Anda menjadi pengkhianat Paulus. Sementara Anda menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, itu ajaran Paulus. Hari ini Anda menolak. Ketika Paulus mengatakan seluruh pekerjaan Anda akan diuji dengan api neraka, Anda mengatakan, oh kami berdasarkan Yesus bukan Paulus. Pret. Ini pelajaran buat umat Islam. Tengoklah betapa munafiknya mereka. Ya kan ya? Makan babi kan dari Paulus. Menyembah Yesus kan dari Paulus. Tidak bersunat kan dari Paulus. Tapi hari ini mereka tolak Paulus. Masalah generasi. Ya sudah teman-teman. Karena di sini sudah mau maghrib. Kita pamit dulu. Insya Allah habis isya kita kembali dengan tema yang sama.
Oke, siapakah penghuni neraka berdasarkan surah Maryam ayat 71, 1 Korintus 3, 13 sampai 15. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang telah mendukung live kita ini. Admin mohon untuk dimatikan YouTube.